Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran katsira. Adada khalqi ta'ala wa ridha nafsih. وزينة عرشه ومداد كلمته كما يحب ربنا ويرضى يحييك برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير يحييك برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Baiklah jemaah salat fajar, salat subuh, Masjid An-Nur, lingkungan 8 Darul Lidang yang dirahmati Allah. Kembali kita dipertemukan Allah dalam salat berjamaah, dalam zikir, doa berjamaah, dan dalam tazkirah ringkas. Semoga kita selalu dijaga Allah. Selalu sudah disebut, kalau orang itu dijaga Allah dengan baik, orang itu akan dekat dengan rumah Allah, dekat dengan kitabullah, dekat dengan kekasih Allah. Hari ini kita akan bicarakan kekasih Allah yang tertulis, termaktub dalam tafsir, induk tafsir, namanya Tafsir Al-Imam Qurtubi, 20 volume, 20 jilid tafsir itu. Dikarang oleh ulama tersohor Al-Imam Qurtubi di waktu era keemasan kerajaan Islam di Andalusia. Salawat beriring salam ke atas Rasulullah SAW. Sempena ataupun dengan ketibaan hari baik, bulan baik, 10 pertama Zulqa'dah, Zulhijjah ya. 10 pertama Zulhijjah, kita menyingkap sejarah gemilang Umar bin Khattab melalui tafsir surah Ghafir yang kita dengar dalam salat tadi. Dalam salat tadi kita membaca surah Ghafir halaman 467, 468, ayat 1 sampai ayat 9. Kata ulama, ayat 1, 2, dan 3 surah Ghafir itu termasuk ayat penerang hati. Ayat penerang hati. Kita perlu merawat hati kita. Di samping merawat body, badan, ataupun fisikal, kita perlu menjaga hati, nafsu, akal, dan fitrah. Ada 4 ya. Ada 4 perkara yang perlu kita jaga dalam hidup ini. Selain daripada menjaga jasad, jasmani, kita perlu menjaga qalb, hati, menjaga nafs, nafsu juga, menjaga akal, akal juga bahasa kitanya, dan menjaga fitrah. 4. Fitrah ini jarang dibicarakan. Qalbu, akal, hati, ataupun nafsu banyak disorot. Baiklah, dalam tafsir Al-Imam Qurtubi dikemukakan kisah gemilang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini khalifah yang sangat peduli, sangat mengambil berat rakyatnya, umat Islam. Bahkan pernah mengatakan di waktu Umar memerintah sebagai khalifah, sebagai kepala negara, beliau berbicara dari Madinatul Munawwarah, dari kota Madinah, kalau ada kambing tersesat di daerah Irak, di tebing sungai Furat, aku nanti bimbang akan ditanya Allah dari kemudian. Kalau ada kambing tersesat, tidak diurus, terbiar, terlantar, aku nanti bimbang akan ditanya Allah dari kemudian. Itu kambing, apalagi manusia. Manusia yang tersesat, semua akan ditanya nanti. Mulai pemimpin tertingginya akan ditanya, sampai ke jajarannya ke bawah akan ditanya, kenapa masjid sepi? Kenapa manusia
tak nampak jalan ke masjid. Kenapa manusia tersesat? Itu nanti semuanya akan ditanya. Kalau ada di rumah anak keluarga tidak baca Quran, akan ditanya kepala keluarganya. Kenapa Quran tidak dibaca? Kenapa Quran tidak berbunyi? Jadi Umar bin Khattab satu hari pergi ke daerah, ke Syam, berangkat dari Madinah sampai di Syam, di provinsi, dia kehilangan seorang yang masih terkira warga muda. Belum termasuk lanjut usia lagi. Ditanyalah jemaah di sana. Kalau bahasa mudahnya, mana Fulan bin Fulan. Dia pergi ke daerah, mengenal rakyat di daerah, ditanyanya orang yang dia kenal, yang dia kehilangan. Mana Fulan bin Fulan. Coba ya, pemimpin tertinggi negara menanya rakyat jelata. Secara personil individu. Mana Fulan bin Fulan. Laporan jamaah, maaflah wahai khalifah, wahai pemimpin tertinggi negara, wahai bapak presiden, wahai raja, maaflah orang itu sekarang sudah tersesat jalan. Kalau bahasa sekarang error. Berapa ramai orang yang error. Dia tak tahu dia error. Oh dia sudah error kata jemaah. Bahasa sekarang ya kita menggunakan istilah bahasa sekarang. Sekarang orang yang ditanya khalifah itu hari-hari mabuk. Jadi tidak nampak lagi. Tidak kelihatan lagi. Sudah jauh errornya. Subhanallah. Lantas khalifah tidak marah. Tidak apa katanya. Khalifah lalu disuruhnya, juru tulisnya, sekretarisnya menulis surat. Inilah yang ditulisnya ayat 1, 2, dan 3 surah Ghafir. Ayat 1, Hamim. Satu ayat sudah. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ayat 2. Sudah 2 ayat. Baru ayat 3-nya. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabizit tawli la ilaha illahu ilaihil masir. 3 ayat. Ditulis dalam surat. Kepala surat itu di atasnya dia tidak bilang yang dia itu khalifah, pemimpin. Tidak dibilang dari kantor presiden, kantor gubernur, kantor wali kota. From Umar, dari Umar. Nama kecilnya yang dia sebut. Bukan pangkatnya, kedudukannya, jabatannya. Cara menulis surat ya, untuk menjinakkan hati orang. Tidak pangkatnya dibilangnya. Isinya ini saja. Tidak ada yang lain. Selain pada salam, dibuatnya lah ayat yang 3 ini. Tapi beda mereka dengan kita ya. Mereka walaupun sudah biasa mabuk, hari-hari mabuk, tapi bila baca Quran, masuk di hatinya. Nah, itu beda mereka dengan kita. Kita belum tentu paham kalau dia tak belajar. Kecuali kalau belajar. Itu maka wajib belajar. Orang yang tidak tahu Al-Quran nanti akan ditanya di sana. Kenapa Fatihah tidak tahu? Kenapa surah ini tidak tahu? Ayat ini tidak tahu? Akan ditanya di sana. Karena talabul ilmi fariidah. Menuntut ilmu itu satu kewajiban, satu kefarduan. Jadi dibacalah oleh si target tadi, insan yang sudah error tadi, dibacanya surah khalifah. Lantas nangis dia. Tandanya dia paham, tandanya misi tepat sasaran. Nangis dia. Yang membuat dia terharu, selain daripada kata-kata khalifah, isi ayat yang 3 ini. Nanti pulang ke rumah tengoklah Pak ya. Tengoklah halaman 467, surah Ghafir, ayat 1, 2, dan 3. Tengok isinya, tengok terjemahannya.
Di sini ada 10 kira-kira sifat Allah. Ini terkait dengan sifat Allah. Berhubungan dengan sifat-sifat Allah yang sepatutnya ada di hati setiap mukmin. Lalu di samping Umar menyerahkan surat yang isinya hanya ayat 1 dan 3 surah Ghafir, di samping itu beliau mendoakan, dibilang sama jemaah, ayo kita doakan orang yang error ini. Jadi dua kaidah, dua pendekatan, dua approach. Pertama mengirim surat, misi atau message, yang kedua mendoakan. Kata Umar bin Khattab, jangan kita sebut-sebut keburukannya, kejelekannya. Kalau kita sebut-sebut kejelekan orang yang memang sudah error, itu kamu membantu setan, kata Umar. Kita doakan dia supaya setannya orang yang error tadi kapok. Subhanallah. Subhanallah. Belajar dari sejarah Pak ya. Belajar dari sejarah. Sesudah dibacanya surat, nangis dia. Dan Umar berpesan kepada yang membuat surat, tolong serahkan suratku ini waktu dia tidak mabuk. Waktu dia sedar. Diserahkanlah suratnya waktu orang tadi tidak mabuk. Dibacanya nangis, dia nangis. Akhirnya dia tobat kembali ke pangkal jalan. Kusutnya selesai, keruhnya jadi jernih. Ini ceritanya Pak. Subhanallah. Beginilah merawat hati dengan Al-Quran. Merawat hati dengan kisah salihin yang patut menjadi renungan kita di hari baik, bulan baik, 10 pertama Zulhijjah ini. Selain amalan lain, kita cobalah menyingkap kisah salihin. Sepatutnya di rumah setiap mukmin ada koleksi kisah-kisah salihin. Kalau pergi ke toko buku, pergi ke kota, pergi kemana, dicari di Shopee banyak kisah-kisah salihin yang bisa membuat orang tuh terbangun dari kelalaiannya. Membuat orang tuh kembali insaf dan sadar dari perihal mabuknya. Orang tadi mabuk lantaran minuman keras ataupun minuman-minuman yang memabukkan. Orang kita sekarang mabuknya bukan karena minum. Mabuknya karena hebatnya dominasi keduniaan. Pengaruh keduniaan. Dia tidak merasa mabuk. Padahal dia mabuk. Masalahnya Pak ya. Yang dalam Quran dibilang juga tertipu. Jadi itu saja dulu renungan kita di pagi hari ini. Kisah orang yang error di zaman Umar. Bisa jinak hatinya hanya dengan 3 ayat pertama surah Ghafir. Yang isinya tentang kebesaran dan keagungan Allah. Bila dibacanya kebesaran keagungan Allah, tersentak dia, terbangun dia dari kelalaiannya, dari perihal dia itu mabuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairah. Inni uhukum fillah. Wa astagfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.